Lu mau beli mobil BMW dicurigain, lu korupsi ya. Lu apa nih, main apa nih gitu ya. Jadi kita serba salah. Kita mau beli mobil mahal, dicurigain. Kita mau punya rumah bagus, dicurigai gitu ya. Kita mau di bawah malah dienyek gitu ya, dihina. Nah, itu karyawan tuh ya. Nah, kalau sudah punya account jumbo yang banyak, maka kita bisa menghasilkan 50 sampai 100 juta itu tutup mata. Halo rekan-rekan traders dimanapun Anda berada, terima kasih sudah bergabung kembali di YouTube channel saya, Joteng. Pada video kali ini, topiknya sedikit berbeda ya Bapak Ibu ya, tapi nanti ada hubungan juga dengan trading, gitu ya, karena background saya adalah full-time trader. Topik yang akan kita bahas pada video kali ini mungkin Bapak Ibu agak sedikit bertanya-tanya, apa gitu ya, kenapa harus kita bahas seperti ini? Semua orang tahu begitu ya. Topiknya adalah apa? Jangan kita sampai miskin. Nah, tanda kutip ya, miskin itu artinya ya Anda berkekurangan lah, serba pusing, serba tidak berkecukupan dan bingung mau dapetin duit dari mana, income dari mana untuk biaya hidup ya. Jadi Bapak Ibu tolong diperhatikan, video ini adalah pengalaman saya pribadi, pandangan saya juga pribadi juga gitu ya. Dan apa yang akan saya jalankan ke depannya pun merupakan rencana saya. Nah, semoga video ini memberikan inspirasi buat Bapak Ibu yang melihat video ini. Ya siapa tahu punya ide ya. Mungkin Bapak Ibu yang sekarang sedang terpuruk begitu ya. Mungkin banyak pinjol, ya banyak hutang, kemudian cicilan juga bingung bagaimana cara bayarnya, nggak punya pekerjaan, mungkin ada yang mungkin sedang mencari pekerjaan tapi susah sekali gitu ya. Ada yang bisnis usahanya tutup atau bangkrut ataupun lagi kesulitan keuangan dan ekonomi begitu ya. Karena saya akan membahas secara detail bagaimana cara kita ataupun cara saya pribadi ke depannya saya mau seperti apa dan semoga kita bisa bersama-sama mendapatkan pengalaman baru ataupun ide baru dan siapa tahu ini menjadi Bapak Ibu punya jalan keluar, siapa tahu solusi ya. Sehingga tolong video ini dibaca ataupun dilihat sampai habis, jangan setengah-setengah ya. Kita langsung masuk ke dalam slide saya yang pertama yaitu topiknya adalah tentang jangan miskin gitu ya. Artinya apa jangan miskin? Ya, kita tahu. Oke, siapapun juga di dunia ini bentuknya apapun juga kita dari ras mana, negara mana, ataupun apapun juga background kita, semuanya memiliki waktu yang sama, kesempatan yang sama, dan peluang yang sama. Topik saya kali ini adalah jangan miskin, artinya kita jangan sampai kita mati miskin. Walaupun kita lahir mungkin miskin. Contoh ini pengalaman saya pribadi ya. Sekali lagi ini bukan flexing ya. Bapak Ibu jangan lihat ini sebagai suatu bentuk show off, bukan. Ini hanya sekedar kenyataan, realita bahwa saya pun pribadi nggak pernah bermimpi untuk mempunyai suatu hal yang luar biasa yang Tuhan memberikan kita berkat dan rezeki yang sangat luar biasa. Selama kita berjalan dan berusaha terus untuk meningkatkan kita punya kemampuan dan kualitas hidup kita. Ya ini mungkin Bapak Ibu melihat ya, saya yang paling ini yang tengah ya, yang pakai baju. Ya ini sepupu saya. Sepupu saya waktu itu kita tinggal bukan di komplek ya, di gang ya, di Jakarta Barat. Ya tempatnya tanda kutip agak sedikit ya kumuh lah ya. Background saya itu sebenarnya adalah dari keluarga yang berkekurangan ya. Saya tidak punya ayah, saya punya ibu aja ya. Sejak saya kecil eh, saya berjuang ataupun saya dididik oleh nenek saya. Tapi seiring dengan waktu saya ingat waktu SMA, teman-teman saya naik motor ke sekolahan, saya jalan kaki. Ya, saya waktu itu dari SMP Negeri 63 di Gelodok Pancoran ya, situ sampai ke rumah saya di dalam Jalan Angke. Jadi itu jaraknya mungkin sekitar berapa kilometer. Saya pergi pergi karena takut telat saya naik angkot. Pulangnya saya selalu jalan kaki karena nggak punya duit. Kuliah, teman-teman saya bawa mobil, saya naik Metro Mini gitu. Terus baru nyicil motor gitu ya. Dan itu pun kuliah S1 saya juga eh, waktu itu saya pinjam sama nenek saya uang pangkal, lalu berikutnya saya bayar sendiri. Ya, saya bayar sendiri untuk bulanannya dari uang saya punya aslab, asisten lab, bayar gitu ya, segala macam. Akhirnya berkembang dan puji Tuhan, alhamdulillah Tuhan berkati kalau kita selama kita mau berjuang dan improve gitu ya, dan akhirnya bisa tercapai seperti sekarang. Bapak Ibu nggak bisa milih, saya pun nggak bisa milih mau hidup ataupun lahir daripada orang tua yang seperti apa.
Bener ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau kita sampai banyak yang bilang lah, ini istilah umum, lahir boleh miskin, tapi mati nggak boleh miskin. Ya, ini mungkin agak sedikit kasar gitu ya, dan sedikit mungkin agak sedikit kaget gitu ya. Kenapa sih terlalu terlalu sesuatu yang luar biasa gitu kalau sampai kata-kata seperti ini keluar gitu. Tapi kenyataannya memang seperti ini gitu ya. Kalau kita memang lahir di keluarga yang tidak mampu, ya berarti otomatis banyak orang berpikir pun tidak mampu sampai selamanya. Tapi kalau kita mau berjuang dan Tuhan berkati, ya kita bisa menjadi apa yang kita impikan. Oke, karena jujur, pengalaman saya pribadi juga, memang kalau kita miskin, itu nggak ada yang membantu. Ya, siapapun juga nggak mau bantu, teman, saudara, apapun juga, kecuali mungkin orang tua gitu ya. Makanya kita benar-benar nggak boleh miskin. Kalau kita miskin, maka nggak ada yang bantu kita. Nah, kenapa topik saya ini adalah ada hubungan sama trading, karena background saya trading kan. Jadi saya nggak sekedar asal cuap-cuap gitu ya, asal ngomong, ada yang bilang saya content creator gitu ya, enggak, saya itu full time trader. Cuman saya di YouTube ini saya membagikan edukasi ataupun pengalaman saya pribadi, ingin sharing berbagi aja, karena kalau ngomongin trading bosen gitu ya, chart pattern lah, candlestick lah, dan segala macam itu suatu hal yang mungkin banyak yang udah bisa gitu ya, semua orang, semua YouTuber bisa, ataupun semua influencer, ataupun semua guru bisa ngajarin. Tapi pengalaman pribadi yang benar-benar real, ada gak sih sebenarnya trader itu yang bisa hidup? Itu yang paling penting, Bapak Ibu ya. Karena banyak sekali di luaran sana yang ngaku-ngaku trader, yang profit gede-gede, ternyata akunnya akun bodong. Ya, akunnya akun palsu. Ataupun hanya sekedar sebagai jualan-jualan apa, saya nggak tahu lah ya. Tapi kalau kita benar-benar ingin mencari, ada nggak sih seorang yang, atau beberapa orang gitu, atau beberapa trader yang memang bisa menjadi berkecukupan daripada hidup dari trading gitu ya. Nah, ini ada hubungannya, Bapak Ibu ya. Nah, saya akan memberikan step by stepnya. Jadi Bapak Ibu tolong ditelaah, berpikir positif gitu ya. Kalau ada yang kurang bisa dikasih komen, kalau ada yang lebih bisa dikasih, saling membangun. Jadi saran dan kritik sangat saya harapkan di dalam chat kita gitu ya. Karena ini sifatnya general, ya general. Background Bapak Ibu apa aja seperti saya tadi bilang ya. Bapak Ibu mau karyawan, mau pengusaha, mau PNS, mau mungkin pihak ya, misalnya apapun juga deh background kita ya. Semua orang bisa kalau punya kemampuan. Ya, asal selama punya kemampuan dan mau berusaha. Masalahnya kan belum tentu mau berusaha. Ya, dan peluang itu paling penting. Ini saya hanya kilas balik. Ya, ini saya nggak ngomongin detail. Bapak Ibu tahu lah. Kalau perusahaannya jualannya susah, karena ekonominya lagi masalah gitu ya, karena import-import barang-barang dari luar itu sangat luar biasa banyaknya dan harganya bersaing dan sangat murah, akhirnya UMKM lokal atau pengusaha-pengusaha lokal agak sedikit kesulitan dalam bersaing dengan importir barang-barang import maksudnya gitu ya. Sehingga akibatnya banyak perusahaan yang tutup ataupun bangkrut, ya kan? Atau tutup gerai dan akhirnya PHK, ya kan? Atau inflasi makin tinggi. Terus kenaikan gaji nggak sesuai dengan real inflasi. Nanti saya jelasin di slide berikutnya ya. Jadi kesimpulannya, ya kita tahu cari duit makin susah, makin sulit. Kemudian cari pekerjaan juga sekarang agak sulit, kadang kenapa banyak yang sudah digantikan oleh, dan beberapa hal lagi yang banyak sekali contoh-contoh yang udah pakai ganti AI, robot gitu ya, dan IT komputer. Di samping itu juga biaya pendidikan makin mahal, SD, SMP, SMA, dan kuliah. Gila, ini dulu saya kuliah di Bina Nusantara, saya alumni Bina Nusantara gitu. S1, S2 segini, sekarang udah beda lagi, mahal sekali gitu ya. Nanti kalau mungkin 10 atau 20 tahun lagi mungkin udah kayak Amerika begitu ya. Harganya makin tinggi sekali dan akhirnya si studentnya atau mahasiswanya nggak bisa bayar langsung atau orang tuanya nggak bisa bayar langsung. Akhirnya mesti dikasih pinjaman dari pemerintah. Jadi mirip-mirip konsepnya seperti itu. Kalau feeling saya ya, analisa saya itu sebenarnya nggak mungkin ngikutin perkembangan. Contoh misalnya, kalau dulu mungkin 100 juta itu udah luar biasa. Sekarang 100 juta itu kecil sekali. Ya, jadi angka rupiah, nilai rupiah 100 juta 10 atau 20 tahun lalu dengan sekarang itu sangat jauh berbeda. Jadi uang kita makin kecil. Semua makin mahal, semua makin harga makin naik, tapi cari duit atau cari usaha makin susah, kenaikan gaji tidak sebanding dengan inflasi, lebih kecil malahan gaji kita dibanding inflasi kenaikannya. Gitu ya. Nah, sekarang ini saya bandingin lagi dengan bunga bank, bunga deposito, ya kan. Kalau kita lihat ini contohnya dari datanya, sumbernya saya udah ambil dari pusat data, dari ini kontan.co.id. Ini mentok di 4,25%. Anggaplah 5% setahun. Ya, jadi bunga deposito Anda punya 100 juta, dapat bunga 5% baru dipotong admin dan pajak. Gitu. Mungkin dapatnya cuma 4,44% misalnya gitu. Ya kan? Jadi kecil sekali. Gitu ya. Mungkin Anda bisa pikir kalau modal saya ada tabungan saya 1 miliar atau 100 juta aja misalnya gitu. Saya depositokan,
bunganya kecil sekali, cuma 4% net misalnya gitu ya. Lalu kalau kita nabung konvensional apalagi ya, tahapan ataupun apapun juga di luar deposito gitu ya, dan kecil sekali. Jadi artinya kalau kita nabung malah bukan untung, malah rugi. Jadi gimana caranya supaya kita bisa berkecukupan dulu deh. Saya yang realistis aja. Kalau Anda bisa berkecukupan, otomatis Anda sudah meningkat. Karena kan kaum menengah katanya sekarang makin menurun gitu ya. Memang benar gitu. Kaum menengah makin menurun, yang di bawah kaum miskin makin miskin. Sedangkan yang makin kaya makin kaya. Kenapa? Karena ada hitung-hitungan yang ternyata. Nanti saya jelasin ya. Nah, apa hubungannya sama kita dunia trading? Ya, artinya saya trader gitu ya. Walaupun saya punya usaha, saya punya bisnis beberapa bisnis ya, dan saya juga dulu pernah kerja sebagai karyawan juga, gitu saya jelaskan ya di dalam video sebelumnya. Saya bandingkan kalau saya jadi karyawan tuh enaknya apa ya? Minimal kita nggak pusing lah tiap bulan kita dapat gaji. Ya, perusahaan untung nggak untung kita dapat gaji. Kalau pengusaha untung nggak untung kita harus bayar karyawan gitu ya. Tapi kalau trading, floating nggak floating gitu ya. Nah, itu masing-masing punya plus minusnya. Ada yang pusingnya di sini, ada pusingnya di situ, ada yang pusingnya di sana. Gitu. Dan saya mikir prospeknya. Kalau saya karyawan, sepinter-pinternya saya, seloyal-loyalnya saya, tetap aja karyawan dan gaji saya terbatas. Gak mungkin gaji kita 1 M atau 2 M sebulan. Ya kan? Mungkin ada ya CEO ataupun suatu bisnis profesional kan nggak semua orang bisa. Ya, syukur-syukur bisa dapat 100 juta itu syukur, apalagi 50 juta sebulan. Ya kan tuh luar biasa. Tapi kan kita sebagai karyawan gitu ya. Pengusaha, nah kalau pengusaha tuh ada bangkrut, ada cuan ataupun bisa kaya. Ya, jadi maksudnya ya, nah apa hubungan sama trading kali ini dengan video saya tadi? Nah, tadi saya bilang, saya udah mikir kalau saya di dunia trading, futures market ya, apalagi kita tahu futures market itu sangat besar. Jadi ibaratnya kalau kita mau beli ikan, kita mesti ke pasar ikan. Ya kan, banyak istilah seperti itulah. Saya juga dapat dari guru saya juga, dia bilang begitu. Cuh, kalau lu mau beli ikan, cari ikan. Kalau lu beli sayur, ke toko sayur. Gitu, bener ya? Nah, kalau lu mau dapetin duit, ya lu cari ke pasar duit. Yaitu namanya pasar financial market. Ya kan, pasar keuangan. Gitu. Jadi saya berpikir, logik juga ya. Kenapa? Karena saya mikir panjangnya gitu. Kalau saya sebagai bekerja ya saya akan dibatasin. Kita semakin tinggi kita posisi kita semakin banyak yang mungkin iri hati lah ataupun sikut-sikutan dan segala macam dan kita makin beban kita makin besar dan tanda kutip ya gitu-gitu aja. Udah terukur lah. Ibarat orang gajinya udah keukur. Jadi rezeki kita tuh udah terukur. Gaji lu segitu aja gitu. Lu mau beli mobil BMW dicurigain, lalu korupsi ya. Lu main apa nih gitu ya. Jadi kita serba salah. Kita mau beli mobil mahal, dicurigain. Kita mau punya rumah bagus, dicurigai gitu ya. Kita mau di bawah malah dienyek gitu ya, dihina. Nah, itu karyawan tuh ya, profesional gitu ya. Saya nggak bicara plus minus masing-masing jelek atau enggak ya, tapi masing-masing punya plus minusnya. Nah, kalau pengusaha beda lagi. Pengusaha itu ya hidup matinya untuk pengusaha untuk usaha itu bangkrut ataupun kaya dari situ. Ya, tapi saya udah coba ya semua usaha-usaha saya pun ada yang jalan, ada yang nggak jalan gitu. Bahkan pernah saya dapat info dari 10 bisnis mungkin cuma 2 yang sukses, 8 bangkrut gitu ya. Nah, itu tanda kutip seperti itu. Jadi ibaratnya mirip-mirip lah dunia trading sama dunia bisnis. Kalau kita memperlakukan trading sebagai bisnis bukan sebagai judi, beda lagi kalau judi, ya gambling beda lagi. Tapi kalau karyawan udah jelas ya. Nah, sekarang bagaimana dengan Bapak Ibu yang pensiunan ataupun ibu rumah tangga? Nah, ini pun ada hubungannya juga. Ya, saya udah bilang juga di dalam video saya sebelumnya juga cara profit konsisten untuk karyawan ataupun pensiunan. Itu bisa ditonton video itu. Tapi kalau sekarang yang ide yang saya baru ini adalah berbeda lagi idenya nih dengan ide-ide yang sebelum. Jadi saya punya banyak ide. Karena kenapa saya praktekin semuanya. Nah, ini sebelum saya masuk ke dalam topik utama bagaimana caranya, saya ingin sedikit dulu mengingatkan kembali Bapak Ibu yang masih usianya 20-an ataupun 30-an. Ya, kalau saya udah 40-an, ya udah. Tapi Bapak Ibu yang masih umur 20-an, yang baru lulus kuliah S1, S2, ataupun yang baru bekerja, dan saya semangat-semangatnya, dulu kayak saya dulu gitu ya, wah cari duit terus gitu, cari aktif income terus gitu ya. Nah itu sangat-sangat penting sekali informasi ini, karena dulu saya nggak ada yang bilangin. Saya itu nggak ada yang ngomongin ke saya. Karena dulu saya dibilang, Jo, lu nabung, Jo. Lu beli rumah, Jo. Lu nyicil rumah, Jo. Ya, lu harus punya tabungan, Jo. Lu harus punya aset, Jo. Akhirnya gaji saya dulu habis untuk bayar cicilan. Bunga cicilannya besar gitu ya. Tapi akhirnya dapat rumahnya dapat. Setelah nyicil sekitar hampir 10 tahun. Ya, beli mobil, cicil mobil. Jadi cicil mobil, cicil rumah, terus HP ganti-ganti terus gitu, handphone ganti-ganti terus ya. Wah, ibaratnya style artinya update terus, lifestyle-nya tinggi terus gitu ya. Nah, saran saya untuk Bapak Ibu jangan spend terlalu banyak daripada income. Besarin income dulu.
produktivitasnya digedein dulu karena Bapak Ibu kan masih usianya masih produktif nih ya. Menurut saya cicilan itu menyesatkan. Walaupun sekarang saya bisa beli mobil, tapi saya nggak mau beli mobil. Walaupun saya bisa beli rumah, saya nggak beli rumah. Saya beli mobil, beli rumah itu dari profit, dari cuan. Saya gedein akun jumbo-jumbo saya itu banyak. Ini saya jelasin ya. Nah, kalau sudah punya akun jumbo yang banyak, maka kita bisa menghasilkan 50 sampai 100 juta itu tutup mata. Kalau cuma 5% sebulan profitnya. Nggak usah gede-gede, oh Jo, gue bisa dapat 20% sebulan Jo. Wah, alhamdulillah, puji Tuhan tuh. Tapi kalau trading kita cuma 5%, kalau gedein kita punya account, contoh misalnya 1M, 5% berarti apa? 50 juta ya. Ya 50 juta sampai 100 lah bisa dapat. Ataupun kalau punya 2M digedein gitu. Tapi di split, nanti saya jelasin ya. Di split accountnya. Saya ada cara-caranya, nanti saya jelasin. Ini cara saya berbeda dengan cara trader lain. Makanya saya bilang cara trading saya itu berbeda. Ya, jadi makanya saya jelasin pengalaman saya pribadi. Ya, adalah sebab itu tujuan kita adalah nomor 6. Supaya kita jangan miskin. Ini aja. Untuk mencapai 6, nomor 6 ini, perlu punya tabungan, perlu punya income. Jangan berpikir, gua mau kaya dari trading, modal sekecil-kecilnya dengan profit sebesar-besarnya. Jangan. Itu pun boleh, tapi banyak yang fail. Banyak yang gagal. Nggak semua orang bisa. Tapi jelas ya. Nah, berikutnya lagi. Nah, ini dia. Jangan kita trading menggunakan teknik ataupun mindset trader miskin. Ya, kita udah tahu. Kan saya udah setiap kali video saya tuh saya sebutin 90% kerugian ataupun 90% trader pasti mengalami kerugian ataupun margin call. Jadi kalau kita ada 100 orang, 90 orang bakal MC. 10 orang masih bertahan, terus kemudian 50 persennya atau 5 orang lagi akan MC lagi di 3 bulan atau 6 bulan berikutnya lagi. Gitu terus. Akhirnya tinggal 1 orang atau 2 orang doang yang bertahan di dalam dunia trading. Ya, saya udah ngalamin. Teman saya tuh banyak sekali dulu. Lama-lama pada, kemana lu? Ngapain sekarang? Aduh, gua udah nggak trading lagi. MC gua Joe gitu. Segala macam segala macam. Sekarang gua buka toko gitu. Kasihan, padahal jago trade, technicalnya jago. Tapi tradingnya hancur. Karena beda technical dengan trading ya. Nggak semua orang technical jago trading. Nggak semua analis jago trading. Gitu ya. Nah, banyak kali yang gagal. Oke. Terus kita resikonya adalah nomor 2. Kita nggak jaga risiko. Kita tradingnya full margin. Kenapa? Karena pengen cepat dapat duit. Dan sini seringkali saya bilang ya, pengen cepat dapat duit, pengen dapat cepat profit dan segala macam, entry sembarangan, double lot, averaging dan segala macam, profit sedikit di close, floating minus besar dibiarin aja sampai MC gitu ya. Nggak sabaran, nggak disiplin, full margin, cacing-cacing, naga-naga. Artinya ini kaya-kaya, miskin-miskin ya. Kalau untung, untung, kalau rugi, rugi. Kenapa? Karena mentalnya orang miskin. Ya, sekali lagi ya, mungkin yang nonton video ini mungkin berasa gitu ya. Oh ya, gua gitu Jo. Gua ngentri sembarangan juga Jo. Lotnya gua sembarangan juga. Aduh, gimana caranya Jo ya? Nah, saya berikan solusinya lagi nih. Ya, tujuan kita apa? Pengennya dapat trade menjadi seorang ataupun suatu lembaga ataupun suatu komunitas yang kita bisa menjadi berkecukupan, wealth ya, berkemakmuran lah ya, kaya di atasnya kaya, makmur gitu. Tapi untuk mencapai itu kan nggak gampang. Nggak bisa dalam hitungan seminggu, sebulan. Nah, ada banyak orang trader nganggep bisnis trading ini sebagai kasino. Join, buka account Januari 2025, berharap dapat ratusan persen atau ribuan persen dalam waktu sebulan, 2 bulan. Udah gitu caw, kabur. Ya kalau orang Cina bilangnya caw. Tapi kalau orang kita Indonesia bilangnya kabur. Udah stop. Hit and run. Nggak bisa begitu. Nggak bisa. Itu namanya Anda gambling. Anda ke kasino, pengen dapat untung. Sama. Buka account, MT4 deposit, $100, $500, $1000, full margin, untung-untung, cuan-cuan, kaya-kaya, miskin-miskin, miskin-miskin, rugi-rugi gitu. MC-MC gitu. Nggak peduli. Itu jangan, itu nggak boleh. Itu yang merusak. Ya kayak dibilang, trading itu, forex itu gambler. Ya, gambling Jo. Banyak begitu. Makanya saya bilang, banyak orang yang malu. Jo, lu profesinya apa Jo? Saya bilang, saya profesinya trader kok. Gitu ya. Saya apa? Saya financial market di gold, saya bilang gitu. Ini di forex jarang, tapi saya di gold lebih senang karena saya lebih tahu polanya. Banyak orang yang pesimis. Itu kan judi Jo, lu memang bisa kaya Jo. Lu bisa hidup Jo. Saya bilang ya mungkin kaya ya tergantung ya. Konotasi kaya gimana dan mungkin gak bisa cepat juga. Karena kan ini legal gitu ya. Tanda kutip ya, kita legal, nggak nipu orang gitu ya. Kita trading ya, kita trading sendiri melawan market gitu ya. Bukan melawan orang untuk ditipu, nggak ada. Trading gitu ya. Dan broker, kita pakai broker yang benar, bukan broker abal-abal. Ya, seperti robot trading zaman COVID itu
penipuan kebanyakan ya, yang sekarang ditangkap-tangkap itu. Nah, sekarang kembali lagi pada kita. Manage uang besar, intinya adalah equity harus besar. Jadi kalau kita mau kaya, nggak bisa tuh uang kecil. Ini contoh nih, Bapak Ibu lihat lah, ini, sorry ini almarhum ya, eh, sudah beliau sudah meninggal, tapi ini jago ya, ini orang jago, jago sekali. Ini Jim Simons ya, ini dia Jim Simons itu bisa dapat profit rata-rata dia hedge fund besar sekitar 50 sampai 80, rata-rata 60% setahun. Bertahun-tahun dia fisika, dia jago matematika. Tapi Ibu boleh googling, boleh search di YouTube Jim Simons ya, Simons ya, bacanya Simons kan. Dia itu bisa mendapatkan profit setahun itu 60% rata-rata lah. Nah, target saya tuh pengen seperti dia. Dia itu adalah apa saya punya role model. Saya pengen dapat profit seperti dia yang konsisten. Nggak cuma setahun 2 tahun, Bapak Ibu. Dia itu sampai belasan tahun. Sampai beliau, sorry ya, sekarang sudah wafat, meninggal. Tapi bisa menurunkan teknik dia kepada trader-trader lainnya gitu loh. Dia punya tim gitu ya. Saya main di gold aja, trading di gold aja, berharap saya bisa dapetin ya 50% setahun itu udah luar biasa, pencapaian luar biasa. Net profit ya, net. Bukannya floating, bukannya apa sih, tapi net. Susah sekali, susah. Kalau nggak benar-benar dijaga, karena marketnya itu nggak tentu. Ya kalau beliau itu mainnya banyak ya, instrumennya banyak. Oke, nah kembali pada tadi ya, saya bicara retail trader kaya bukan trader yang punya broker. Itu beda, ya, itu pasti kaya lah. Nggak usah ngomong ya. Bapak Ibu punya duit, buka broker aja, pasti kaya, begitu ya. Atau jadi IB suatu broker tertentu, terus nggak ganti-ganti brokernya. Jadi IB itu di suatu broker tertentu dan nggak punya akun di tempat lain gitu ya. Itu saya nggak bilang itu sebagai retail trader kaya. Itu kita bicara retail trader kayak kita semua lah. Yang benar-benar kita trading di mana aja. Boleh di broker ini, broker itu, broker apapun juga kita tradingin. Karena kita benar-benar ada sebagai retail trader. Bagaimana cara kita untuk menjadi kaya atau menjadi berkecukupan sebagai trading? Tadi saya bilang kan, jangan miskin kan. Ini ya, jangan miskin. Bagaimana cara supaya nggak miskin? Ya kita lihat di sini. Ya, jangan apa ya, eh, cepat gitu. Jangan cepat-cepat ingin seperti mereka. Butuh proses. Jadi yang kita lawan itu diri kita sendiri. Semua butuh proses. Punya mental orang kaya dan orang sukses. Nah ini dia penting nih. Punya mental orang kaya dan orang sukses. Nanti saya jelasin. Makanya saya bikin akun-akunnya pun berbeda. Kita lihat ya. Punya goal yang jelas dan detail. Punya plan yang jelas dan detail. Saya catat, saya punya buku. Saya punya buku banyak. Buku ini, akun ini sendiri, punya akun. Saya punya ternak akun kan. Akun saya banyak. Saya punya masing-masing akun ini beda-beda equity-nya. Tujuan untuk ngapain. Berikutnya lagi ya, saya langsung masuk ya. Nah ini dia. Cara kita gimana caranya? Jadi kita jangan ikutin cara mereka, retail trader yang sekarang selama ini banyak MC yang 90% itu jangan. Kita bermain di dalam orang-orang ataupun trader-trader yang cara berpikirnya sebagai ini, institusional, hedge fund, ya kemudian mungkin bank ataupun macam-macam lah ya. Gimana cara mereka atau big boys, market maker, gimana caranya? Ya gaya trading dibalik. Ya enggak? Karena technical skill, contoh misalnya double top atau double bottom, mungkin Bapak Ibu yang tahu technical ya, double bottom gimana, double top gimana, atau misalnya candlestick apa, itu adalah permainan daripada mereka. Mereka bikin itu supaya kita masuk, ya. Dan kita harus punya equity besar. Karena nggak mungkin tuh mereka bisa dapat equity cuman, Jo, berapa modal sih? Ini Ngkong Simon sih, ya, Ngkong Jim Simon. Oh, apa enggak cuma $1 juta? Enggak, dia mungkin lebih. Ya, mungkin ratusan juta, gitu ya, atau puluhan juta. Karena uangnya besar, equity-nya besar, dia manage account, dia manage uang gitu ya. Dan mungkin hedge fund juga ya kan, segala macam gitu. Nah sekarang gimana caranya? Jo, lu ngomong enak lu Jo, equity harus besar. Emang lu pikir gampang cari duit? Kan udah dari awal lu udah ngomong, ini susah Jo. Gimana mau dapat duit? Bener gak? Makanya nggak bisa. Kalau nggak berharap cepat dapat duit besar. Cepat ya tanda kutip ya. Nggak ada yang cepat. Makanya saya bilang tadi apa? Kalau Bapak Ibu mikirnya susah, pasti susah. Kalau Bapak pikir gampang, bisa, pasti bisa. Karena saya udah buktiin. Nah, saya tunjukin ya, saya tunjukin. Makanya gimana nih? Tambahin active account. Atau sisahin. Jangan besar-besar spend kita ataupun tambahin income kita. Supaya income kita makin tambah, expense kita pun nggak masalah, nggak terganggu, tapi kita punya tabungan lebih. Nah, baru itu dikumpulin. Nah, itu saya jelasin dalam video saya sebelumnya. Ya. Lalu berikutnya lagi gimana? Bisa start dari kecil, tapi ini mesti butuh proses di tabung, compounding. Saya bilang kan seperti berkali-kali saya bilang compounding. Tapi saya bagi-bagi caranya. Nah, cara saya gimana nih? Ya, ini berbeda nih. Jadi video-video saya sebelumnya belum saya jelasin. Nah, ini video saya yang
Kali ini saya berikan lagi cara saya yang berbeda lagi, yang saya lakukan juga selama ini. Gitu. Jadi saya banyak mencoba berbagai macam cara, berbagai macam strategi untuk mencapai wealth tadi, keuntungan ataupun kemakmuran ataupun kekayaan itu. Dan nggak cepet, dan nggak susah, ini susah sekali. Butuh waktu bertahun-tahun. Jadi kalau Bapak Ibu, Jo, kok tradingan lu slow banget sih Jo? Emang slow karena gaya saya gaya semi swing. Saya ikutin gaya mereka. Mereka tuh nggak scalping. Mereka tuh mungkin intraday, tapi mungkin intraday untuk beberapa posisi ya. Tapi ada mungkin akun-akun bedanya lagi. Setahu saya mereka itu saya pernah tanya juga dengan orang-orang hedge fund. Mereka itu punya akun banyak dan mereka bagi-bagi dana segini untuk ini, dana ini untuk segini. Saya ikutin cara mereka. Makanya saya nggak pakai SL, saya pakai averaging nanti saya jelasin ya. Nah berikutnya apa lagi? Mereka tuh nggak gambling. Kadang-kadang ada gambling juga ya, tapi itu dengan terukur, dengan risiko terukur. Mereka tuh siap kalau saya gambling, account ini siap MC atau siap apa, tapi mereka siapin lagi dana lagi, top up lagi gitu loh. Karena si institutional bank ataupun hedge fund itu dananya tak terbatas gitu ya. Dan mereka bisa pinjam-pinjam lagi kan dari orang lain. Sedang kita atau dari bank lain atau dari lembaga lain. Tapi kalau kita mana mungkin kita floating. Jo, gue floating tinggal 30% lagi, equity gue persen habis nih Jo. Utang dong Jo sama siapa gitu. Mana bisa, ya kan? Karena ya itu resikonya besar gitu loh. Kalau mereka tuh nggak pernah kalah. Mereka tuh nggak pernah rugi si ini nih. Tanda kutip ya, nggak pernah rugi. Kalau rugi pun mereka cut loss dan terukur, tapi sekali gede sekali. Makanya saya tuh pengen sekali menggunakan teknik mereka di account kita sebagai retail trader. Bisa gak sih? Bisa. Karena saya pernah dapat juga informasi dari orang dalam, orang hedge fund ataupun orang broker sendiri yang bilang saya, Jo, kalau misalnya ada oposisi tertentu kita averaging Jo. Kenapa? Karena buat ngelawan. Kalau nggak kita bakal kalah, bilang itu, bakal loss ya. Oh kenapa ya? Saya ikutin, saya belajar sama mereka. Oh begitu caranya. Saya baru ngerti itu sejak saat itu. Beda banget sama kita. Kalau kita diajar suruh SL, Pak. SL itu makanan broker bilang itu. Lu semakin banyak SL, semakin broker seneng karena lu pasti kena SL. Karena namanya ada liquidity sweep. Nanti saya jelasin ya di dalam video-video saya. Mungkin saya akan jelasin sedikit tentang teknikal lah. Tapi nggak apa, kita bertahap aja ya, Bapak Ibu. Subscribe, tolong di subscribe, tolong di like dan share ke teman-teman lain yang kasih komen. Ya, siapa tahu kita bisa saling sharing. Kembali ke tadi. Jadi gimana cara-cara untuk bisa seperti mereka? Ya jangan gambling, terus growing your account. Nah, saya cocokin sama kepentingan dan kebutuhan saya serta gaya saya dan kenyamanan saya trading. Saya itu coba. Saya scalping bisa, saya intraday bisa, saya semi swing bisa. Begitulah cara saya untuk salah satunya growing your account. Berikutnya lagi gimana? Ada lagi trik berikutnya ya. Nah, ini. Saya kan tadi saya bilang, saya mau gedein saya punya account jumbo. Modalnya dari modal 1.000, saya naikin, saya tambahin setiap bulan saya tambah 1.000 atau saya tambah 500. Kan saya punya bank account ya. Jadi ternak account, jadi Bapak Ibu boleh lihat ternak account saya. Ini ada eh, videonya tentang ternak account nih. Ternak account, ternak uang gold. Nah, ini saya punya bank account. Ini saya mulai dari 5 tahun lalu. Cicil. Broker ini saya pakai, broker itu saya pakai, broker ini saya pakai, broker luar, broker inter, saya pakai semua. Ya, mana yang cocok, mana yang enggak. Saya bikin account masing-masing, saya split banyak. Jadi makanya saya punya pembukuan banyak. Ya, saya punya account pun banyak. Gitu. Saya punya Excel atau saya punya data-data pun saya lengkap. Ini buat apa, ini buat apa, ini buat. Sehingga kalau saya punya profit, saya bisa kumpulin di dalam akun-akun jumbo dan kadang saya makan juga untuk predict for living. Jadi saya punya beberapa strategi account. Jadi nggak cuma satu jumbo account, enggak. Kenapa? Nanti di dalam video berikutnya atau nanti saya jelasin ya kalau saya sempat waktunya keburu. Karena itu detail sekali. Nah, contoh, ini saya punya account yang BMW, ada account yang jumbo lain dan segala macam. Ini saya udah capai satu account udah sampai 10.000. Ini account ini 10.000 nih. Dari modalnya 200, saya tambahin 500, saya tambahin 1.000, saya tambahin profit, saya balik. Dilihatnya profit yang di account lain saya pindahin sini, profit situ saya pindahin sini, profit sono saya pindahin sini gitu. Jadi saya kumpul-kumpulin. Ibaratnya kayak orang ya gedein toko lah. Nah ini konsep saya nih. Ini saya praktekin. Jadi Bapak Ibu boleh cek dan ini ada MQ5-nya. Ya, brokernya pun saya pecah-pecah. Nggak cuma satu broker. Tapi ada broker yang saya percaya, saya gedein. Terus kalau udah cukup, saya pakai broker lain lagi. Jadi saya split-split gitu. Bingung gak Jo? Bingung. Kalau nggak biasa. Tapi kan saya nggak entry step saat. Nggak entry. Bisa contoh, nge-buy. Nge-buy. Semua gitu misalnya. Ada 20 account, 30 account, saya nge-buy, buy gitu misalnya. Enggak. Ada yang buy limit, ada yang sell limit, ada yang apa. Nanti saya jelasin. Ya, karena saya pakai gaya mereka. Ini yang saya tiru. Saya itu pengen belajar. Karena saya lihat semua yang jago-jago retail trader ujung-ujungnya akhirnya MC juga. Makanya saya nggak mau MC. Ya nggak mau MC. Jadi kalau nggak MC apa?
ikut lihat trader-trader yang sudah berhasil, ya profesional trader ataupun institutional bank ataupun hedge fund. Oke. Nah, semakin jelas Bapak Ibu. Nah, berikutnya lagi ini profit saya yang nggak banyak sih. Ini baru sebagian ya, baru sebulan 2 bulan lah. Ini beberapa akun aja. Karena market lagi jelek, Desember jelek sekali. Banyak libur, kemudian sideway, ada pusing saya juga. Tapi gimana? Ya nggak ada resiko lah. Jadi maksa kan saya bilang. Yang penting kita dapat untung aja, yang penting bisa dapat makan. Oke? Tapi nggak apa-apa. Jumbo kan proses kan. Jadi waktu target saya tuh 2 tahun untuk dapetin 5 kali lipat daripada saya punya modal. Oke ya. Nah, intinya gini. Kalau Bapak udah punya target yang jelas, kalau udah punya target ini, Bapak punya duit, Bapak nggak usah pusing. Bilang, uang nggak bisa beli segalanya, betul. Ya, uang nggak bisa beli segalanya. Tapi kalau nggak ada uang, segalanya nggak bisa. Ya, kebalikan aja gitu. Karena saya udah ngalamin dari kecil, saya mau makan aja susah. Ya, dulu saya makan ayam goreng aja tuh, nenek saya tuh mesti siapin, simpenin gitu loh. Satu potong dibagi untuk 3 hari. Untuk beli ayam gitu misalnya. Ya. Karena kita orang miskin zaman dulu. Waktu saya kecil. Tapi nggak apa-apa. Itu pengalaman hidup saya. Jadi makanya saya belajar untuk nggak begitu lagi. Kita mesti benar-benar fight. Ya, saya jelasin juga kepada anak-anak saya juga harus fight gitu ya. Anyway, itu pengalaman saya. Sharing sedikit curhat ya. Tapi nggak apa-apa. Nah, bagaimana cara saya lagi? Nah, ini. Setelah saya punya bank account, jadi Bapak boleh tiru nih. Boleh dicontek. Boleh dicontek siapa tahu cocok. Kalau cocok, puji Tuhan. Alhamdulillah Bapak profit, untung, dan kaya. Dan bisa jadi kaya. Ya, udah. Cukup berikan komen aja. Pak Jo, thank you. Saya sudah menggunakan teknik Pak Jo. Split account, ternak account, dan segala macam. Swing-swing, dan segala macam. Dan cuan, dan thank you Pak Jo. Gitu ya. Tapi ini saya bilang nggak bisa cepet. Saya pasang hari ini, atau saya buka hari ini, account dan trading mungkin besok profit nggak bisa. Karena saya proses kan, saya semi swing. Jadi mungkin bisa setahun, 2 tahun. Jadi journey, perjalanan. Ya, long journey. Perjalanan panjang. Jadi tapi untuk mencapai situ saya udah punya tujuan ya. Selama kita bisa menjaga equity kita nggak rugi. Kalau ada entry kita kalau ada setup kita masuk, kalau nggak ada setup kita nggak masuk. Nah, saya punya account khusus saya bilang tadi. Account saya itu banyak, sehingga saya dedikasiin. Oh, si account ini di broker ini MT4 ini namanya ini khusus untuk buy aja. Contoh misalnya untuk khusus buy gold, gitu misalnya ya, gold. Khusus dia nggak boleh ada sell, tidak boleh ada OP atau transaksi sell. Aneh kan? Aneh, emang aneh gitu ya. Aneh. Tapi saya jalan ini dari berapa ya? 3 tahun, 4 tahun lalu saya jalanin. Dan nggak stres. Dan nggak pusing gitu loh. Saya bilang sama Bapak Ibu nggak pusing. Ya kalau kita perhatikan, saya punya account, itu MT4-nya ini ya. Ini khusus untuk buy. Nggak ada transaksi karena marketnya belum turun. Kalau marketnya turun, saya buy. Si gold. Ya ini khusus, ini contoh nih, contoh. Contoh aja, ini account khusus. Tapi 4%. Sudah melebihi bunga deposito atau nyamain lah, baru 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 seminggu trading sekali doang, 1 kali entry 4%, gitu. Walaupun modalnya kecil tapi di cloning, saya punya cloning lagi kan, saya punya account yang di atas 5.000, ada yang di atas 2.000, saya cloning, saya pakai VPS, saya pakai software di clone, di mirror, kayak copy trade lagi minimal. Jadi kalau di sini 0,01, maka di sana saya 0,1 atau 0,05 itu misalnya, ya kan, 4% loh, cuma sekali. Dan baru sekali. Kalau misalnya saya dapat misal setahun saya bisa entry ada posisi 12 kali aja, sebulan sekali ya misalnya. Berarti kali 12, 40%. Udah menyaingi, hampir mendekati Jim Simons. Ya. Yang 60% setahun. Dengan equity, nggak mungkin MC dong. Orang ada floating, orang ada posisi, apa yang takut. Jadi ini, makanya no setup, no entry. Ini bukti nyata, fakta nyata bahwa saya nggak ada eh, kepentingan pribadi untuk apa-apa ya. Ini hanya sekedar saya punya experience, pengalaman saya share. Ya kan? Ini 4% sekali entry dan saya nggak punya tradingan, nggak ada entry sama sekali. Ya nggak ada, karena sekarang nggak ada floating, karena nggak ada posisi. Saya tunggu market gold di bawah, di lembah saya buy. Dia masuk di baru nih, baru nyala di antara aktif ini. Jadi account ini account beku dulu sementara. Account nganggur, account tidur namanya. Sleeping account ya, namanya sleeping account. Ya, sleeping account. Jadi saya punya namanya sleeping account. Sleeping account. Aneh ya. Ya ini istilah-istilah saya aja sih. Ya. Karena kenapa? Karena saya praktekin. Karena ini duit saya pribadi.
duit daripada duit hasil kerja saya, duit daripada hak. Saya nggak mau sampai saya rugi, namanya kiasu lah. Saya nggak mau rugi, nggak mau mati, nggak mau rugi, nggak mau MC gitu. Ya, makanya saya jagain account ini. Kalau nggak ada posisi ya saya nggak entry. Sebentar ya, saya tunjukin ya accountnya ya. Nih bener nih, ya kan? Nggak ada transaksi, baru sekali, ya kan? Karena belum ada setup. Nanti tunggu gold terjun, saya nge-buy. Nah, baru udah dia menjadi active account. Nanti jadi dia working account. Working account. Artinya apa? Uang bekerja untuk saya. Selagi saya bobok, ya. Selagi saya temenin anak saya jalan-jalan. Ya, selagi saya santai, holiday, ataupun aktivitas lainnya gitu ya. Jadi money bekerja untuk kita. Si uang bekerja untuk kita. Cara gimana? Saya semi swing. Contoh ya, kalau misalnya marketnya di si bawah sini. Ini saya tutupin ya, tutupin biar kecil biar gede. Oke. Kalau marketnya terjun, ini saya coba screenshot. Saya pindah ke sini. Nah, misalnya marketnya terjun. Ya ini dia terjun sesuai dengan analisa kita di XMXTI ya. Kita ada grup signal ataupun analisa saya ada share ini akan turun. Nanti daerah sini mungkin saya akan buy. Nah, contoh misalnya kalau dia buy, saya kan semi swing kan, ini kan H1. Saya lihat analisa H4 kalau misalnya bagus di lembah, saya buy terbang. Berarti kan ini kan semi swing kan. Jadi sekitar seminggu, 2 minggu, 3 minggu tergantung marketnya bekerja untuk kita. Jadi uangnya disuruh bekerja, jangan bobo lagi. Kalau udah masuk posisi setup, gitu ya. Ada lagi khusus untuk sell. Beda lagi nih kalau sell saya ada cara khusus lagi. Karena kan kalau di gold bahaya kalau lagi trending kita sell hancur, ya. Kalau lagi zaman perang, Hamas ya, Gaza waktu itu, kita nge-sell gold di bawah udah MC. Hati-hati tuh. Jadi caranya mesti bagaimana itu di kelas GFA saya ajar. Bapak Ibu pakai cara ini MC, cara ini MC, cara itu MC, cara ini MC, cara itu. Jadi Bapak punya dua cara MC terus. Terus Bapak Ibu pengen berharap profit, nggak bisa karena caranya sama. Kalau cara sama hasilnya kan sama. Karena saya bilang caranya mesti diubah. Cara diubah gimana kayak saya? Saya tahu nih trader MC. Saya pun dulu sering MC. Saya pun dulu pernah kalah. Karena saya mengikuti cara orang trading biasa. Sampai saya ketemu beberapa trader yang profesional ataupun hedge fund ataupun broker internal mereka ngomong saya pemilik broker ngomong saya Jo kita trader itu begini kita di LP begini di liquidity provider gini oh gitu oke berarti kalau gitu saya mesti ngapain nah lalu saya terapin nah lalu makanya saya dapat lah ilmu-ilmu mereka saya pakai di dalam tradingan saya makanya orang bilang Jo lu baik amat akunnya nggak bingung Jo lu nggak pakai SL nggak lu nggak pakai SL nggak MC ya kan? Enggak. Karena modal 10.000 lu pakai SL. Kalau 0,01 nggak mungkin dong MC. Ya nggak? Modal 10.000 0,01 nggak mungkin MC bro. Mau sampai kiamat nggak mungkin MC. Ya. Modal 10.000 USD. Open cuma 0,1 ini pasti orang trader ketawa gitu ya. Saya si Joe opennya 0,01 doang. Iya. Ya kan? Ini nggak mungkin MC. Never MC. Ya. Salah posisi pun nggak ada, cuma karena floating aja. Tapi kalau floatingnya salah, ya jemuran di bawah, gold terbang hancur. Tapi kalau jemuran di atas, di gold masih aman. Nah itu ada trik-triknya. Pair tertentu gimana, pair ini bagaimana. Jadi nggak bisa sama. Makanya saya itu hanya mendalami Bitcoin, AUD/CAD dan gold. Tiga itu adalah pasangan saya untuk trading. Terus saya dapat duit, mesin saya itu di situ, mesin uang saya di situ. Saya experting atau mastering di dalam tiga pair ini supaya saya tahu pola mereka. Saya kenal pacar saya ini, saya tahu. Oh, pacar saya ini begini, pacar ini begini. Jadi saya punya tiga pacar gitu. Gak ada istri saya. Jadi saya punya tiga pacar. Pacarnya adalah gold, AUD/CAD dan Bitcoin. Malah pacar saya ini senang istri saya karena dapat duit dari dia. dapat duit dari sini untuk keluarga. Oke? Jadi kita kenalin pacar kita. Siapa? Pacar kita siapa? Apa gaya dia? Apa pola dia? Apa kesukaan dia? Apa kalau dia lagi ngambek gimana? Gitu. Sama nih. Market kalau lagi ngambek gimana? Kalau lagi dia gimana? Gila-gila gimana? Lalu kalau kita bisa mengantisipasi ini, maka kita bisa menjadi retail yang pinter. Ya Bapak Ibu ya, saya itu aja yang saya bisa sampaikan. Nanti mungkin di video berikutnya lagi saya akan sharing lagi ya. Makanya tolong di subscribe, like, dan di komen. Jika ada yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Ya mungkin ada salah kata, tapi tolong jadikan ini sebagai ilmu baru, pengalaman baru, dan siapa tahu ide baru juga buat Bapak Ibu. Gue pengen coba nih si Jo punya nih. Gitu ya. Bapak Ibu, kita
akhiri video saya ini. Semoga suatu saat kita bisa jumpa di offline ataupun di online, di Zoom meeting yang berbeda di grup STI. Semoga inspirasi bisa dari video ini bisa menjadikan Bapak Ibu semakin bertambah wawasannya dan mungkin siapa tahu ketemu ide baru. Saya Joteng, mengucapkan banyak terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam profit. Terima kasih.